Selamat datang di kisah penuh misteri dan kegelapan, terinspirasi dari legenda kuno Kalimantan yang penuh teka-teki. Dalam cerita ini, Anda akan diajak masuk ke dalam dunia yang tersembunyi di balik lebatnya hutan tropis. Sebuah kota hilang, dilindungi oleh kutukan dan kekuatan gaib, menunggu untuk ditemukan oleh mereka yang berani. Siapkan hati dan pikiran, karena perjalanan ini bukan hanya menguji keberanian, tetapi juga akal sehat. Di pedalaman Kalimantan, beredar legenda tentang sebuah kota kuno bernama Kota Sarai. Konon, kota ini dulu berdiri megah di tengah hutan, menjadi pusat perdagangan dan peradaban yang kaya. Kota ini dipenuhi oleh emas, batu mulia, dan berbagai benda berharga yang didapat dari hasil dagang dengan suku-suku lain. Para pedagang dari berbagai tempat datang ke kota ini. Di balik kemakmurannya, Kota Sarai menyimpan sisi gelap. Para pemimpinnya, yang mabuk dengan kekayaan, semakin serakah dan mengabaikan kepercayaan mereka kepada para dewa. Mereka tidak lagi melakukan ritual penghormatan kepada alam, dan memaksa penduduknya bekerja tanpa henti demi menambah kekayaan pribadi. Hutan yang dulu mereka hormati mulai dirusak demi memperluas kota. Para dewa yang merasa dilanggar marah besar. Mereka menjatuhkan kutukan yang mengerikan. Dalam semalam, kota yang megah itu hilang tanpa jejak. Hutan yang sebelumnya tunduk pada manusia, kini menguasai kembali wilayahnya, menelan seluruh peradaban yang pernah ada di sana. Tidak ada satupun orang yang selamat dari kutukan tersebut. Sejak saat itu, kota itu dipercaya masih ada di suatu tempat, tersembunyi di balik lebatnya hutan Kalimantan. Mereka yang nekat mencoba mencarinya akan menghadapi banyak kejadian aneh, bahkan hilang tanpa jejak. Berbagai ekspedisi yang pernah dilakukan untuk menemukan kota tersebut selalu berakhir dengan kegagalan. Para penjelajah yang selamat selalu pulang dengan kondisi mental yang terguncang, menceritakan pengalaman-pengalaman aneh yang tak bisa dijelaskan. Meskipun ada peringatan yang jelas dari penduduk lokal, kota tersebut tetap menarik perhatian banyak penjelajah, terutama mereka yang tergoda oleh janji kekayaan yang tersimpan di dalamnya. Salah satu penjelajah yang tergoda oleh mitos ini adalah Anton, seorang arkeolog yang terkenal karena obsesinya terhadap sejarah peradaban kuno. Anton telah mendengar cerita tentang kota Sarai sejak ia kecil dan telah menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mempelajari berbagai mitos tentang kota-kota yang hilang. Baginya, kota Sarai adalah puncak dari segala penemuan arkeologi, dan ia bertekad untuk menemukannya. Suatu hari, Anton menerima sebuah peta kuno dari seorang kolega yang tinggal di Kalimantan. Peta itu dipercaya sebagai peta terakhir yang menggambarkan lokasi kota Sarai sebelum kota itu hilang. Anton segera menghubungi temannya, seorang antropolog yang ahli dalam budaya Dayak, serta dua pemandu lokal dari suku Dayak yang berpengalaman dalam menjelajahi hutan. Meski pemandu lokal memberikan peringatan keras bahwa perjalanan menuju lokasi yang ditandai di peta tersebut bisa berbahaya, Anton tetap yakin bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Budi, meskipun awalnya skeptis, memutuskan untuk bergabung dengan ekspedisi ini karena rasa ingin tahunya terhadap budaya Dayak dan mitos yang mengelilingi kota Sarai. Dalam beberapa hari, persiapan ekspedisi dilakukan. Mereka membawa peralatan yang diperlukan, mulai dari peralatan camping hingga peta dan kompas. Anton membawa peta kuno itu, yang menurutnya bisa membawa mereka langsung ke lokasi kota Sarai. Mereka percaya bahwa dengan bantuan pemandu lokal, perjalanan mereka akan berjalan lancar. Namun, mereka tidak menyadari bahwa perjalanan ini akan membawa mereka jauh ke dalam jantung kegelapan yang tak pernah mereka bayangkan. Perjalanan dimulai dengan semangat tinggi, namun di balik semangat itu, bayang-bayang mitos kota Sarai mulai membayangi setiap langkah mereka. Hari pertama perjalanan menuju hutan Kalimantan berjalan dengan penuh semangat. Anton, Budi, dan dua pemandu lokal, Danu dan Yuda, melangkah dengan penuh optimisme. Mereka melintasi jalan setapak yang semakin lama semakin tertutup oleh semak belukar. Suara gemerisik hutan, yang semula terasa menyambut, perlahan berubah menjadi latar belakang yang semakin mencekam. Cahaya matahari yang sebelumnya menembus dedaunan perlahan memudar seiring mereka semakin dalam ke jantung hutan. Pemandu lokal, Danu, tampak tegang sejak awal perjalanan. Dia telah mengingatkan Anton dan Budi berkali-kali bahwa mereka harus menghormati hutan. Kota Sarai bukan sekadar legenda, ujarnya.
Ini tempat yang terlindungi oleh sesuatu yang lebih besar dari kita. Banyak yang datang ke sini, tapi tidak semua bisa kembali. Anton, bagaimanapun, tidak mempercayai hal-hal mistis. Baginya, semua peringatan Danu hanyalah tahayul belaka yang biasa muncul di sekitar legenda kuno. Ini semua hanyalah cerita yang dibesar-besarkan, kata Anton dengan penuh keyakinan. Kita hanya perlu mengikuti peta ini dengan teliti, dan kita akan menemukan sesuatu yang berharga. Budi, di sisi lain, merasa sedikit ragu. Meski dia bukan orang yang mudah percaya pada hal-hal gaib, dia sangat memahami betapa seriusnya orang Dayak dalam hal kepercayaan mereka terhadap alam dan roh-roh leluhur. Namun, rasa ingin tahunya lebih besar daripada kekhawatirannya, dan dia memutuskan untuk tetap mengikuti Anton. Sore hari, mereka tiba di sebuah lokasi terbuka di tengah hutan. Mereka memutuskan untuk berkemah di sana dan beristirahat. Malam itu, mereka duduk mengelilingi api unggun. Di sekitar api unggun, Danu mulai menceritakan kisah-kisah lama yang pernah dia dengar dari kakeknya tentang kota Sarai. Dulu, sebelum kota itu hilang, para pedagang dari segala penjuru datang ke sini. Mereka bilang, siapapun yang pernah melihat kota itu tidak akan pernah sama lagi. Ada sesuatu di sana yang membuatmu terpesona, tapi juga membuatmu ketakutan. Yuda, pemandu yang lebih muda dan belum pernah mendengar kisah itu secara langsung, tampak tidak terlalu terpengaruh. Namun, Danu melanjutkan ceritanya dengan suara yang semakin rendah. Banyak penjelajah yang mencoba menemukannya. Mereka bilang hutan ini hidup dan menelan mereka yang tidak hormat. Anton tertawa pelan mendengar itu. Seperti dongeng anak-anak, ujarnya, ini bukan pertama kalinya aku mendengar cerita semacam ini. Kita hanya perlu fokus pada peta dan kompas. Tidak ada yang gaib di sini. Namun, Budi merasakan sesuatu yang tidak biasa. Dia melihat sekeliling, namun tidak ada yang tampak berbeda. Hutan hanya diam, seolah mendengarkan setiap kata yang mereka ucapkan. Setelah makan malam, kelompok itu memutuskan untuk tidur, bersiap untuk melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Namun Budi tidak bisa tidur nyenyak. Di antara tidurnya yang gelisah, dia merasa mendengar suara-suara aneh dari dalam hutan, suara bisikan yang samar, seperti kata-kata yang diucapkan dengan cepat tapi tidak bisa dipahami. Sesekali, dia merasa seperti ada sesuatu yang bergerak di balik pepohonan. Namun ketika dia membuka matanya, hutan tetap gelap dan sunyi. Saat pagi tiba, suasana tegang mulai menyelimuti kelompok itu. Yuda, yang semalam juga merasakan hal yang sama dengan Budi, mencoba mengabaikannya dan melanjutkan perjalanan. Anton, yang sepenuhnya yakin dengan misinya, tidak terganggu oleh kejadian-kejadian kecil itu. Bagi dia, semua ini hanyalah bagian dari tantangan perjalanan yang harus dihadapi. Ketegangan mulai terasa di antara mereka, terutama saat mereka menyadari bahwa kompas yang mereka bawa menunjukkan arah yang sedikit berbeda dari yang mereka perkirakan. Peta kuno yang Anton pegang juga tampak lebih sulit dibaca daripada sebelumnya. Seolah-olah garis-garisnya berubah tempat saat mereka berjalan lebih jauh. Tapi Anton tetap yakin, menyalahkan kelelahan fisik dan mental sebagai penyebab semua kegelisahan itu. Setelah seharian penuh berjalan melewati medan yang semakin sulit, mereka akhirnya mencapai sebuah sungai kecil yang menandakan bahwa mereka semakin dekat dengan tujuan mereka. Danu dan Yuda tampak lebih cemas daripada sebelumnya. Mereka mulai berbisik satu sama lain dalam bahasa Dayak, dan meskipun Anton tidak mengerti, Budi tahu bahwa mereka mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Meskipun ada kekhawatiran yang semakin besar, Anton tetap bersikeras untuk melanjutkan perjalanan. Kita sudah terlalu jauh untuk kembali sekarang, katanya tegas. Kita hanya butuh sedikit lagi. Di balik kata-kata penuh keyakinan itu, hutan tampaknya menyimpan rahasia yang lebih besar. Hari ketiga dimulai dengan langit yang tertutup awan gelap. Seolah-olah hutan Kalimantan itu sendiri sedang bersiap untuk menunjukkan wajah lain yang lebih menyeramkan. Anton memimpin perjalanan seperti biasa. Semakin jauh mereka berjalan, semakin dalam perasaan bahwa ada sesuatu yang salah di hutan ini. Danu, yang sejak awal perjalanan sudah tampak resah, mulai berdoa dalam bahasa Dayak. Dia tampak waspada, seakan mengantisipasi sesuatu yang buruk akan terjadi. Yuda yang biasanya ceria,
kini hanya terdiam dan sesekali menatap ke arah pepohonan di sekeliling mereka dengan sorot mata khawatir. Ketika mereka mendekati sebuah lembah yang gelap dan dikelilingi oleh pepohonan besar, mereka mulai mendengar suara-suara aneh. Awalnya samar-samar, seperti angin yang berhembus melewati dedaunan, tetapi kemudian berubah menjadi bisikan yang tidak jelas asalnya. Bisikan itu terdengar seperti ucapan dalam bahasa yang tak mereka pahami. Budi, yang biasanya tidak mudah terpengaruh, mulai merasa cemas. "Apa kamu dengar itu, Ton?" bisiknya kepada Anton, yang tampaknya terlalu fokus pada peta di tangannya. "Mungkin hanya suara angin," jawab Anton singkat, meskipun raut wajahnya mulai menunjukkan keraguan. Semakin mereka melangkah, semakin jelas bahwa ini bukan sekadar suara angin. Sekilas, Budi merasa melihat sosok manusia berdiri di kejauhan, namun saat dia memfokuskan pandangan, sosok itu menghilang. Dia mengusap matanya, berpikir mungkin ini hanya halusinasi akibat kelelahan. Tetapi Danu tiba-tiba berhenti berjalan dan memandangi suatu titik di hutan dengan ekspresi ketakutan. "Kita harus berhenti di sini," kata Danu dengan tegas. "Kita sudah terlalu jauh. Hutan ini tidak ingin kita melanjutkan." Anton, yang dari awal bersikeras untuk tetap melanjutkan, menolak mendengarkan peringatan Danu. Saat mereka melanjutkan perjalanan, sesuatu yang aneh terjadi. Peta yang Anton pegang, yang sebelumnya jelas menunjukkan arah menuju lokasi reruntuhan, kini tampak berubah. Anton berusaha tetap tenang, namun kegelisahan mulai terlihat di wajahnya. "Ini tidak mungkin," gumamnya pelan, mencoba menyesuaikan arah dengan kompas. Tetapi kompas pun mulai berputar-putar tanpa arah yang jelas. "Anton, kita harus kembali," kata Budi. Suaranya kini penuh dengan kekhawatiran. "Kita sudah tersesat, kompasnya rusak, dan peta ini tidak lagi bisa diandalkan." Anton masih belum mau menyerah. "Ini hanya ilusi. Hutan ini mencoba menakut-nakuti kita. Kita hanya perlu tetap fokus," ujarnya dengan nada keras, seakan mencoba meyakinkan dirinya sendiri lebih daripada meyakinkan yang lain. Sore itu, mereka sampai di sebuah sungai kecil yang harus mereka seberangi. Air sungai itu tampak gelap dan tenang, tidak seperti sungai yang pernah mereka lewati sebelumnya. Danu dan Yuda tampak ragu untuk menyeberang, tetapi Anton bersikeras. Setelah berhasil menyeberang, mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan perasaan lega. Namun, ketenangan itu hanya berlangsung sebentar. Semakin dalam mereka masuk ke dalam hutan, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang mengikuti mereka. Bayangan-bayangan di pinggir pandangan mereka semakin sering muncul, dan suara-suara bisikan itu semakin keras. Saat malam tiba, mereka mendirikan kemah dengan perasaan tidak nyaman. Budi, yang biasanya bisa tidur dimanapun, tidak bisa memejamkan matanya kali ini. Suara bisikan itu masih ada, sekarang lebih dekat dan lebih jelas. Seperti ada sesuatu yang berusaha berkomunikasi dengan mereka, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mengerti apa yang dikatakan. Danu, yang sejak awal sudah memperingatkan mereka, kini tampak sangat ketakutan. "Ini bukan tempat yang biasa. Kita tidak seharusnya berada di sini," katanya dengan suara bergetar. Saat malam semakin larut, suara langkah kaki terdengar di sekitar tenda mereka. Budi meraih senter dan menyorotkan cahayanya ke arah suara, tetapi yang dia lihat hanyalah kegelapan. Mereka saling bertukar pandang, tidak ada yang berani berbicara. Dan ketika Budi menyorotkan senter sekali lagi, dia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti. Di antara pepohonan, tampak bayangan besar yang berdiri diam, mengawasi mereka. Namun saat dia hendak berbicara, bayangan itu menghilang begitu saja. Kejadian-kejadian aneh yang mereka alami semakin membuat mereka sadar bahwa hutan ini tidak menginginkan kehadiran mereka. Mereka sudah terlalu jauh untuk kembali. Mereka hanya bisa berharap bahwa apapun yang menunggu mereka di depan tidak lebih buruk dari apa yang sudah mereka alami. Malam keempat datang dengan keheningan yang jauh lebih menakutkan daripada malam-malam sebelumnya. Suara-suara aneh yang biasanya mengisi malam di hutan Kalimantan, suara serangga, binatang liar, bahkan angin yang berdesir, semua hilang. Yang tersisa hanya suara langkah kaki mereka dan desiran napas yang terasa berat di udara yang semakin dingin. Di dalam tenda, suasana semakin tegang.
Danu yang sejak awal sudah khawatir, terus melafalkan doa-doa dalam bahasa Dayak. Yuda, yang selalu tampak tangguh, sekarang duduk termenung di dekat api unggun yang mulai meredup. Anton, yang biasanya penuh semangat, kini terlihat terdiam sambil menatap peta yang sudah tidak lagi mereka percayai. Budi, yang mencoba tetap rasional, merasakan sesuatu yang berbeda di sekeliling mereka, seakan hutan ini sedang memperhatikan setiap gerakan mereka dengan penuh waspada. Ketika akhirnya semua tertidur, kecuali Danu yang berjaga, sesuatu yang mengerikan terjadi. Dalam gelapnya malam, terdengar suara gemerisik di luar tenda. Budi terbangun dengan perasaan cemas, lalu dengan pelan membuka tenda dan melihat Danu yang duduk terpaku dengan mata terbelalak. "Danu, ada apa?" bisik Budi. Danu tidak menjawab, tetapi matanya tertuju pada sesuatu di kejauhan, ke arah pepohonan yang gelap gulita. Budi mengikuti arah pandangan Danu, namun yang dia lihat hanyalah kegelapan yang seolah menyembunyikan sesuatu di dalamnya. "Mungkin cuma binatang hutan," kata Budi, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Pagi harinya, kelompok itu terbangun dengan sebuah kejadian yang membuat semua orang panik. Yuda hilang. Tenda Yuda kosong, dan satu-satunya jejak yang tertinggal adalah jejak kaki yang menuju ke dalam hutan dan menghilang begitu saja setelah beberapa meter. Budi dan Anton segera bergegas mencari di sekitar, memanggil-manggil nama Yuda, tetapi tidak ada jawaban. Hanya menyisakan perasaan bahwa mereka sedang diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. "Kita harus kembali," kata Danu dengan nada penuh kepanikan. "Ini sudah di luar kendali. Kita tidak bisa melanjutkan. Hutan ini sedang bermain dengan kita." Anton, yang sudah terlanjur terobsesi dengan tujuan mereka, menolak untuk menyerah. "Yuda mungkin tersesat. Kita harus menemukannya. Dan kita juga sudah terlalu dekat dengan kota Sarai. Kita tidak boleh berhenti sekarang." Budi merasa ragu. Kejadian aneh yang terus-menerus terjadi, ditambah hilangnya Yuda secara misterius, membuat perasaannya semakin tidak nyaman. Namun, dia juga tahu bahwa meninggalkan Anton di sini sendirian bisa lebih berbahaya. "Kita cari Yuda dulu, lalu kita putuskan apa yang harus kita lakukan," kata Budi akhirnya. Mereka melanjutkan perjalanan, mengikuti arah jejak-jejak samar yang mereka temukan di tanah, berharap itu milik Yuda. Sepanjang hari, mereka terus berjalan tanpa henti. Namun setiap kali mereka merasa sudah dekat, jejak itu tiba-tiba hilang begitu saja, seolah Yuda lenyap ke dalam hutan. Di sore hari, ketika mereka mencapai sebuah lokasi yang penuh dengan pohon besar berakar tebal, mereka menemukan sesuatu yang membuat darah mereka terasa beku. Sebuah reruntuhan kuno tampak di antara akar dan dedaunan, sisa-sisa bangunan yang sudah hampir terkubur oleh alam. Tembok-tembok yang runtuh dan batu-batu besar yang tertutup lumut itu tampak seperti peninggalan sebuah peradaban yang telah lama hilang. "Ini dia," bisik Anton penuh semangat. "Kita menemukannya. Kota Sarai kita sudah sangat dekat." Ketika mereka mendekati reruntuhan itu, ada sesuatu yang tidak beres. Seperti ada tekanan tak terlihat yang menekan mereka dari segala arah. Setiap langkah yang mereka ambil, mereka merasa semakin sulit bernapas, seolah-olah alam itu sendiri mencoba menghentikan mereka untuk melanjutkan. Danu menolak untuk melangkah lebih jauh. "Kita tidak diizinkan masuk ke sini. Ini tempat terlarang. Ini bukan untuk kita." Anton, meskipun tampak goyah, masih mencoba melawan perasaan takut itu. "Kita sudah di sini. Kita tidak bisa mundur sekarang. Harta karun dan rahasia kota Sarai mungkin ada di depan kita. Apa kalian mau menyerah begitu saja?" Budi ragu. Ada sesuatu yang benar-benar salah dengan tempat ini, tetapi dia juga tidak bisa meninggalkan Anton dalam keadaan seperti ini. Sebelum dia bisa memutuskan, terdengar suara langkah kaki berat di sekitar mereka. Suara langkah yang bukan milik manusia. Mereka saling berpandangan dengan wajah pucat, sadar bahwa mereka tidak sendirian. Langkah-langkah itu semakin mendekat, dan tiba-tiba dari balik reruntuhan, muncul sosok-sosok bayangan yang tinggi dan gelap. Mereka tidak bisa melihat jelas bentuknya, hanya siluet yang besar dan mengancam, seperti makhluk yang terbuat dari bayangan hutan itu sendiri. Danu jatuh tersungkur, berdoa dengan suara gemetar. Budi dan Anton hanya bisa berdiri terpaku, tidak mampu bergerak,
sementara makhluk-makhluk itu bergerak semakin dekat, mengepung mereka di tengah reruntuhan yang hening. Ketika malam mulai jatuh, Budi sadar bahwa mereka tidak akan bisa keluar dari tempat ini dengan cara biasa. Mereka terjebak di antara sesuatu yang tidak mereka pahami, sesuatu yang lebih tua dan lebih kuat daripada sekadar legenda kota yang hilang. Sosok-sosok bayangan yang mereka lihat sebelumnya seakan masih mengintai dari kejauhan, bergerak di antara pepohonan dengan bisikan-bisikan yang semakin jelas di telinga mereka. Danu, yang sejak awal sudah memperingatkan mereka, kini hampir tak bisa berkata-kata lagi. Wajahnya pucat, dan dia terus-menerus berdoa dalam bahasa Dayak, seolah-olah hanya itu yang bisa melindungi mereka dari sesuatu yang tak kasat mata. Di tengah malam, Anton tiba-tiba bangkit. Tanpa memperhatikan Budi atau Danu, dia mulai berjalan ke arah reruntuhan, matanya kosong, seperti seseorang yang sedang berada dalam keadaan trans. Budi, yang terkejut dengan tindakan Anton, segera mengejarnya. Namun Anton tidak berhenti. Dia melangkah semakin dalam keruntuhan, di mana bayang-bayang hutan seolah menari-nari di sekitar mereka, menciptakan ilusi yang membuat segala sesuatu terlihat lebih besar dan lebih menakutkan. Saat Budi mendekati Anton, dia mendengar bisikan-bisikan yang mengerikan. Itu bukan suara dari manusia atau binatang, tetapi sesuatu yang lebih dalam dan gelap. "Kembalilah, kau tak diinginkan di sini." Bisikan itu terdengar jelas, membuat bulu kuduk Budi meremang. Dia mencoba menarik Anton kembali, tetapi Anton terus melangkah lebih dalam keruntuhan. Matanya terpaku pada sesuatu yang hanya dia yang bisa lihat. Tiba-tiba, Anton berhenti di depan sebuah bangunan yang sebagian besar sudah terkubur oleh akar pohon dan lumut. Ini dia," bisik Anton dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Kita menemukannya, pintu ke kota Sarai." Budi melihat sekeliling mereka, merasakan perasaan bahwa mereka sedang diawasi. Bayangan-bayangan semakin mendekat, bentuk mereka semakin jelas. Mereka bukanlah manusia, bukan pula hewan, melainkan sosok-sosok gaib yang muncul dari kegelapan, menjaga reruntuhan ini dengan penuh kebencian. Anton mengangkat tangannya, seolah-olah dia mencoba menyentuh pintu gaib yang hanya bisa dia lihat. Tetapi sebelum Anton bisa melangkah lebih jauh, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki mereka bergetar, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawah bumi. Bayangan-bayangan itu semakin mendekat. Kini tampak jelas sebagai sosok-sosok besar dengan wajah-wajah yang terdistorsi oleh kemarahan. Mereka bergerak tanpa suara, tapi kehadiran mereka begitu menakutkan hingga Budi merasa sulit untuk bernapas. "Anton, hentikan!" teriak Budi, berusaha menyadarkan sahabatnya. Tapi Anton tidak mendengarkan. Dia terlalu terobsesi dengan tujuannya, dengan keinginan untuk menemukan rahasia yang tersembunyi selama berabad-abad. Dia menatap pintu yang terlihat hanya oleh matanya, seolah-olah segala kekayaan dan keajaiban kota Sarai ada di baliknya. Namun, pada saat Anton menyentuh pintu gaib itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Jeritan yang tidak berasal dari manusia menggema di seluruh hutan, membuat dedaunan dan ranting-ranting pohon bergoyang hebat. Bayangan-bayangan yang sebelumnya mengintai kini menyerbu ke arah mereka dengan kecepatan mengerikan. Budi hanya bisa melihat dengan ngeri saat sosok-sosok itu meraih Anton, menariknya ke dalam kegelapan yang lebih dalam dari sekadar malam. Wajah Anton yang tadinya penuh obsesi berubah menjadi ketakutan saat dia diseret oleh kekuatan gaib yang tak terlihat. Budi mencoba mendekat, tetapi kakinya terasa seolah-olah tertanam di tanah. Rasa takut menguasai dirinya sepenuhnya, dan meskipun dia ingin menyelamatkan Anton, kekuatan yang ada di sekitar mereka terlalu besar untuk dilawan. Danu, yang sejak tadi diam dalam ketakutan, hanya bisa berlutut di tanah sambil menangis dan memohon ampun pada roh-roh penjaga hutan. Sosok-sosok itu lenyap seiring dengan hilangnya Anton, seolah-olah menelan dia ke dalam kegelapan. Malam itu, hanya tersisa Budi dan Danu, duduk di antara reruntuhan yang terasa semakin menakutkan. Hutan yang tadinya penuh dengan keheningan kini dipenuhi oleh suara jeritan jauh di dalam. Jeritan Anton yang terus menggema, seolah dia masih berada di antara mereka, namun terperangkap dalam dunia yang tak terlihat. Dengan rasa takut yang mendalam, Budi menyadari bahwa kutukan kota Sarai benar-benar nyata. Mereka telah melangkah terlalu jauh, dan sekarang tidak ada jalan keluar.
Apa yang terjadi pada Anton hanya permulaan dari bencana yang akan datang. Mereka tidak hanya tersesat di hutan, tetapi juga terjebak dalam kekuatan gaib yang melindungi kota Sarai dari dunia luar. Setelah Anton hilang ditelan kegelapan bersama sosok-sosok gaib yang tak terlihat, mereka berdua hanya bisa terduduk lemas di tengah reruntuhan kota Sarai. Malam terasa lebih dingin, seolah-olah hutan hidup di sekitar mereka, mengunci mereka di tempat yang penuh dengan misteri dan bahaya. "Ini salah, kita tidak seharusnya datang ke sini," gumam Danu dengan suara serak. Dia menatap tanah di depannya. Tubuhnya bergetar hebat. Rasa penyesalan dan ketakutan menggerogoti hatinya. Budi tidak merespons. Matanya masih tertuju ke tempat terakhir Anton terlihat. Suara-suara aneh dari hutan semakin kuat. Jeritan Anton terus terngiang di telinga mereka. Semakin lama semakin jauh, namun tetap menghantui. Tanpa ada jalan keluar yang jelas, mereka hanya bisa mencoba bertahan. Setiap usaha mereka untuk kembali ke perkemahan selalu membawa mereka kembali ke tempat yang sama. Mereka sepenuhnya tersesat, tidak hanya di hutan Kalimantan, tetapi juga dalam pusaran gaib kota Sarai. Hari demi hari berlalu tanpa jejak waktu. Mereka kehilangan arah, dan keadaan mental mereka semakin memburuk. Budi mulai melihat sosok Anton di sudut matanya, selalu bergerak di antara bayang-bayang pepohonan. Setiap kali dia mencoba mendekat, sosok itu lenyap seperti kabut di pagi hari. Danu, di sisi lain, mulai berbicara dengan dirinya sendiri, merapalkan doa-doa dalam bahasa Dayak, berharap roh-roh leluhur datang untuk menolong mereka. Pada malam ketujuh, semuanya berakhir. Suasana yang aneh menyelimuti hutan. Angin tiba-tiba berhenti, dan bayang-bayang di sekeliling mereka tampak mendekat, seperti kabut hitam yang bergerak perlahan, siap menelan mereka. Budi merasakan getaran di tanah, seperti malam ketika Anton hilang. Hatinya dipenuhi ketakutan. "Kita harus pergi sekarang," bisik Budi. Namun Danu sudah terlalu larut dalam delusi. Dia hanya tersenyum samar, seolah telah menerima nasibnya. Budi mencoba menarik Danu untuk berdiri, namun pada saat itu, dia mendengar bisikan yang familiar. "Kota Sarai bukan untukmu." Suara itu terdengar dari segala arah, seperti ribuan suara yang menyatu menjadi satu. Sosok-sosok gaib muncul kembali dari kegelapan, semakin dekat, dan kali ini mereka tidak menunggu. Satu persatu, mereka mulai mendekat, mencengkeram udara di sekitar Budi dan Danu, mencekik mereka dengan kehadiran yang tak terlihat. Pada detik terakhir sebelum semuanya menjadi gelap, Budi merasakan tubuhnya ringan, seolah diangkat oleh kekuatan yang tak bisa dia lawan. Saat itu dia tahu, kota Sarai telah mengklaim mereka. Tidak ada jalan kembali. Hutan telah mengambil apa yang diinginkannya, seperti yang telah terjadi pada banyak penjelajah sebelumnya. Beberapa minggu kemudian, penduduk lokal menemukan Budi terbaring di tepi sungai, beberapa kilometer dari tempat dia terakhir terlihat. Danu tidak ditemukan dimanapun, begitu pula Anton. Saat ditanya tentang apa yang terjadi, Budi hanya bisa menatap kosong. Ingatannya kabur, seolah-olah sebagian besar dari dirinya telah terkubur di dalam hutan bersama kota Sarai. "Kota itu nyata, tapi bukan untuk manusia," ucap Budi dengan suara parau. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Setiap kali dia mencoba mengingat lebih dalam, bayangan dari malam-malam mengerikan itu menghantui pikirannya. Sosok-sosok gaib yang dia lihat, suara-suara aneh dari kegelapan, dan Anton yang hilang di telan reruntuhan kota, semuanya mengisi pikirannya dengan rasa takut yang tak terucapkan. Budi kembali ke kehidupannya, namun tidak pernah sama lagi. Setiap malam dia dihantui oleh mimpi-mimpi buruk tentang hutan, tentang sosok-sosok yang tak terlihat yang terus mengejarnya. Orang-orang sekitar mendengar ceritanya dengan ngeri, namun sedikit yang benar-benar percaya. Kota Sarai tetap menjadi legenda, sebuah misteri yang tak terpecahkan, namun kisahnya terus diceritakan, memberikan peringatan bagi siapa saja yang berani mencoba mencarinya. Penjelajahan ke kota Sarai mungkin telah berakhir, namun kutukan kota itu masih hidup. Setiap generasi akan selalu ada yang tergoda untuk mencari harta dan rahasia kuno yang tersembunyi di balik reruntuhan. Namun, mereka yang tahu lebih baik, seperti Budi, akan selalu memperingatkan. Jangan pernah mencoba menemukan kota Sarai,
karena bukan harta yang akan kau temukan, melainkan kutukan yang tak akan pernah berakhir. Kisah tentang kota Sarai menjadi salah satu cerita yang menakutkan sekaligus penuh misteri di pedalaman Kalimantan. Sebuah peringatan bagi kita bahwa tidak semua rahasia kuno harus diungkap, dan terkadang, apa yang tersembunyi dari pandangan manusia, disembunyikan untuk alasan yang jauh lebih besar daripada yang kita pahami. Hutan Kalimantan, dengan segala keindahan dan misterinya, adalah penjaga dari rahasia-rahasia tersebut, dan siapapun yang mencoba melanggarnya, akan menghadapi kekuatan yang lebih tua dan lebih kuat dari yang bisa mereka bayangkan.